Oke, kita mulai ya. Yang belum membuka kamera silahkan dibuka kameranya atau silahkan live dari Zoom ini ya, supaya tidak mengganggu ketertiban. Oke, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada sore hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri perkuliahan ini walaupun masih dalam virtual atau daring. Nah, ini kita masuk ke pertemuan 3 kita ya di mata kuliah desain web. Dan adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu elemen dan atribut pada HTML. Nah, di mana sebelumnya kita sudah pelajari tentang struktur pada HTML dan beberapa kode editornya. Jadi kita akan sambung materi hari ini yaitu untuk mengetahui elemen dan atribut pada HTML. Nah, sebelumnya sudah saya periksa juga tugas dari kalian ya. Dan sudah banyak yang mengirim tugas, tapi ada beberapa yang menggunakan handphone. Saya nggak tahu ya gimana itu caranya, tapi kalau memang masih bisa support, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin kita menggunakan PC ataupun laptop. Oke, kita langsung masuk ke materi. Izinkan saya share screen. Oke, kita masuk ke elemen pada HTML. Ya, jadi elemen pada HTML itu adalah susunan struktur pada script HTML dari tag pembuka sampai tag penutup ya. Jadi kita ketahui kemarin strukturnya itu ada pada HTML itu ada pembukanya ini ya, lalu HTML sampai dengan tutup HTML kembali. Nah, itu namanya struktur. Nah, ada yang dinamakan elemen yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam body ya. Salah satunya ini seperti H1 ya, lalu P ataupun paragraf. H1 itu bisa dibilang heading. Heading 1. Jadi heading itu ada heading 1 sampai seterusnya. Nah, jadi jika semakin nilainya ke bawah, dia nilainya itu semakin kecil. Jadi kita akan coba praktekkan. Saya menggunakan Sublime Text di sini ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan text editor lain juga silahkan.
Di kalian nampak nggak? Ini hanya PDF atau sudah masuk ke Sublime? Udah masuk, Pak. Oke. Nah, ini kan kita menggunakan Sublime Text itu sebenarnya lebih mudah daripada menggunakan Notepad ya. Cuman terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau mau lebih basic menggunakan Notepad tanpa bantuan, kalau pakai Sublime Text juga terserah ya. Karena sekarang udah zaman teknologi, nggak perlu kita capek-capek menuliskan skripnya itu dari awal tanpa bantuan. Nah, kalau pakai Sublime Text seperti ini ya, sebelumnya kita save dulu agar sistem tahu ya kira-kira tipe file apa yang ingin kita inginkan itu, dan dia juga dapat membantu kira-kira script apa yang dibutuhkan gitu. Makanya sebelum mulai harus disimpan terlebih dahulu supaya alat bantunya itu tersedia. Jadi kita akan buat di sini elemen aja ya, elemen titik HTML. Saya tetap ini all files karena di sini sudah saya berikan ekstensi HTML. Oke, kita mulai nge-script dulu ya. Nah, kalau memakai Sublime Text seperti itu ya, hanya tinggal HT di tab aja sudah dibuatkan struktur HTML seperti ini tanpa harus kita mengetikkan satu persatu. Nah, ini udah jadi strukturnya, tinggal kita berikan elemen-elemen tadi seperti yang ada di modul. Nah, di title ini biasanya untuk metadata ya ataupun informasi data. Di sini biasanya itu di dalam head itu ada title dan ada, kalau kita menggunakan CSS nanti tempatnya di sini kalau kita menggunakan CSS yang selector. Nah, di sini kita mungkin hanya di title, di head ini hanya title yang kita isi ya. Kita berikan namanya elemen pada HTML. Nah, ini nanti munculnya di tab bar yang paling atas ya. Jadi tadi kalau di modul apa dibilang heading pertama, paragraf pertama. Oke, pakai H1 ya. Nah, kalau HTML ini dia sifatnya juga nggak case sensitif ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu sama, nggak akan buat error. Ini heading pertama. Lalu yang kedua tag P ya. P. Paragraf pertama. Oke, kita save dan pastikan kita tahu ya di mana menyimpannya. Jangan sampai setelah tersave bingung kita membukanya di mana. Jadi tampilannya seperti ini kalau HTML. Kalau ekstensi HTML, punya saya kebetulan defaultnya itu Google Chrome. Nah, jika dibuka, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, heading itu dia H1 sampai seterusnya. Jadi kalau kita tulis H2 di sini, saya akan semakin mengecil ukurannya. Jadi 2 misalnya. Lalu kita refresh. Maka dia akan mengecil seperti ini. Dia mengikuti size dari yang pertama. Oke, itu untuk yang HTML bersarang ya. Artinya itu banyak dia elemennya, nggak hanya cuma satu. Nah, ini penjelasannya ya, yang seperti saya katakan tadi dari mulai awal, mana yang pertama ini menjadi deklarasi HTML5, lalu tag keduanya itu head ya, di mana ini adalah informasi metadata untuk kita menempatkan title, style ataupun CSS kita nanti, full script lain ataupun link-link yang akan kita merujuk ke sebuah website lain. Jadi kalau kita mau buat pakai Bootstrap nanti pasti diletakkannya juga di head. Ya, lalu ini body. Jadi body ini memang isi dari konten kita ya, di mana isinya semua diletakkan di dalam body. Lalu ini H1 ya, yaitu heading. Kalau paragraf. Nah, ini kita masuk yang kedua yaitu elemen block. Ini kenapa dibilang elemen block? Ada yang tahu kira-kira block itu apa ya?
blok berdiri sendiri, Pak. Ya, jadi kalau dia elemen blok, pastinya dia terpisah-pisah gitu. Misalnya kita tinggal di sebuah komplek perumahan ya, ada blok A, ada blok B gitu. Nah, berarti itu dia terpisah-pisah, tergantung dari tak yang dipakai apa. Nah, di sini ada disertakan script ya. Jadi semua yang ada di dalam ini termasuk elemen blok. Jadi artinya dia terpisah-pisah walaupun dia digabungin atau dibuat dia segaris gitu ya, tanpa harus kita space ke bawah. Nah, itu tampilnya di website nanti pastinya akan dia terpisah gitu, atau dia seperti kita enter gitu, dia ke bawah jadinya. Gitu. Jadi ini ada beberapa tag yang termasuk ke elemen blok, yaitu H1 ya. Jadi H1 yang seperti kita buat tadi itu yang ini ya, kalau kita buat pun dia ke sini, itu nggak akan ngaruh, nggak akan membuat dia menjadi ke sebelah sini ya. Itu pastinya dia tetap di bawahnya dia jadi. Nah, seperti itu kira-kira. Itu namanya elemen blocks. Dari sini ada banyak ya, ada H1 sampai H3. Ini HR ini horizontal line ya, ini hanya garis saja ya. Termasuk juga P ya. P itu kalau sudah tutup P, kita buka P lagi, maka dia akan berada di bawahnya. Nah, ini ada tampilan OL atau order list. Jadi kalau kita membuat list di Microsoft Word ya, itu kira-kira kita menggunakan apa biasanya kalau di Word? Kalau di Word biasanya bullets and numbering ya kan. Nah, ya kan kalau kalian sering buat list, kalau mau numberingnya pakai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau menggunakan biasanya ada bulat-bulat gitu ya, atau kotak-kotak, itu bullets namanya. Nah, di sini namanya OL dan UL. Ada dua tipe. Jadi kalau OL itu untuk order list, UL itu untuk unorder list. Jadi nanti kita akan lihat bedanya apa ya. Jadi kita akan buatkan dulu di sini jadi satu aja lah ya, nggak usah jadi semua. Nanti kalian praktekinnya satu-satu. Sorry sebentar ya, baterai saya lowbat dulu. Sebentar. Oke, kita akan coba ikuti ya yang ada di pada modul ini ya. Kita buat aja di sini, berarti kita buat HR lah ya. HR dulu untuk garisnya, lalu P, tak P, elemen blok. Nah, dia katanya pakai yang OL ya. OL. Biasanya OL itu harus untuk item-itemnya itu harus menggunakan list item atau LI namanya. LI. Bukan link ya, sorry. LI. Yang LI yang ini. Nah, ini biasanya isinya apa gitu ya. Misalnya tadi di sini ada tab div ya. Tab div atau division. Lalu di sini ada H1 sampai H10 misalnya ya. Lalu
P, tag P ya kan, tag P, lalu table, nah ini dulu coba kita save, kita lihat hasilnya. Nah dia ada garis ya seperti ini, dan ada ini ya 1, 2, 3 ataupun listnya itu dari kalau untuk UL. Dan kita akan buat lagi yang UL-nya. UL yang berarti ini kita ganti menjadi UL yang ini juga. Mohon yang tidak ingin berbicara mic-nya di mute ya, supaya tidak mengganggu. Oke, ini coba kita buat sama aja deh isi kontennya ya. Jadi kita save, kita refresh. Nah dia akan menjadi seperti bulat seperti ini ya, bulat. Oke, mungkin kalau sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Pas. Nah, ini juga bisa kita kasih style ya di sini. Karena kalau kita mau, ini kan defaultnya itu 1 ya. Jadi kalau kita mau buat misalnya A, B, C itu tinggal kita ganti stylenya di sini. Kalau kalau aslinya ini seperti ini ya di modul, cuman kita lanjut aja. Jadi kalau untuk kita membuatkan tipenya, jadi kita tinggal ganti di sini type-nya. Nah, ini namanya atribut dari OL-nya. Tipenya itu misalnya kita mau buat A dengan huruf kecil di sini. Lalu kita save, kita refresh, maka dia akan menjadi ABCD. Ya kan? Nah, kalau untuk yang yang bullets-nya ataupun UL-nya, di sini kita buat type-nya itu nggak mau bulat, berarti square. Save, coba kita refresh, dan dia menjadi kotak seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali setelah OL ini dan elemen blok? Pak, Ya. kalau untuk tipe UL-nya harus pakai kata. Iya, karena Ini kan kayak karena square gitu, Pak. Karena kalau UL kan dia mendefinisikannya kan nggak bisa terurut ya. Jadi harus square ya atau circle seperti itu. Karena kan kalau misalnya yang order list ini A boleh ya. Kalau yang terlist itu kan bisa angka, bisa huruf, bisa angka Romawi kan. Kalau misalnya yang nggak terurut mau gimana kita nulisnya. Tapi dengan catatan namanya skripnya dibuat oleh orang Eropa ya, harus dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jangan kamu buat di sini kotak gitu, nggak ngerti dia. Ya kan? Baik, Pak, baik. Jadi kalau ini mau dibuat huruf Romawi, kita ganti menjadi huruf Romawi. Ini kita refresh, maka dia akan menjadi Romawi seperti ini, gitu. Baik, Pak. Oke, kita Terima lanjut kasih, berarti Pak. ya. Yuk. Terima kasih Muhammad Fatan ya sudah bertanya. Oke, itu untuk yang elemen blok. Nah, kita masuk ke yang lawannya lagi nih. Nah, ini seperti tadi ya. Ini tipenya yang telah kita ganti tadi. Jadi silakan kalian baca sendiri. Ini hanya singkat aja untuk menambah wawasan kalian.
Nah, ada elemen blok, ada elemen inline ya, di mana kebalikannya gitu. Kalau kita pun menuliskannya kita pisah-pisah, tapi tetap nanti itu jadinya itu menjadi satu baris dia. Contohnya ini, kita buat nih P I ya. Ini kan italik ya, untuk memiringkan tulisan, atau B untuk menebalkan tulisan gitu. Nah, ini kalau kita buat pun seperti ini, nanti dia jadinya nggak ada spasi, ataupun dia jadi satu baris semua. Mungkin kita coba aja dulu di sini, setelah UL ya, kata-katanya P dulu ya, P, lalu apa nih? Belajar elemen inline, lalu pakai I, bukan input, I biasa aja ya. Di STMIC, kalau supaya apa, kita coba di bawahnya lah ya. Oke, I, di, masih ada yang bergabung nih, di STMIC Pelita Nusantara. Nah, kalau menggunakan Sublime Text, kita mau membuat tutup dari ini, tinggal kita klikkan slash aja, dia akan tahu mana yang akan ditutup tagnya gitu ya. Pelita Nusantara lagi nih, tag I dan B ya, B, tag I dan B termasuk elemen inline atau sebaris. Atau selain bold ada strong namanya. Terima kasih. Lalu kita tutup P-nya di sini. Kita save coba. Ini kan kita enter tadi kan. Ke bawah dia, nggak ke samping. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia langsung ya ke samping. Tanpa ada ke bawah seperti elemen blok yang tadi. Gitu. Jadi kalau yang ini terkena tag I, ya, jadi dia miring tulisannya. Dan ini bold dan strong nih. Sama aja, terserah kalian mau pakai yang bold ataupun yang strong untuk menebalkan teks. Oke, itu untuk elemen inline. Ada yang ingin ditanya? Kalau ada, kita lanjut ya. Kita sudah selesai di elemen inline, hanya sedikit. Kita masuk ke atribut. Nah, kita sebenarnya tanpa sadar sudah masuk ke atribut. Yang mana atribut? Atribut kan yang mendefinisikan sesuatu ya. Jadi ini tag UL, ini elemennya, ini tagnya, dan ini atributnya gitu. Oh, berarti UL ini menggunakan square. Nah, itu namanya atribut. Nih. Dan banyak lagi jenis-jenis atribut dari tag-tag yang lain. Ya, contohnya ini atribut href dari tag A. Ya, ini untuk membuat sebuah link. Jadi misalnya kita mau buat kita di sini ya. Di sini kita mau buat tag P lagi biar di bawahnya. Kita buat A. A itu untuk A href ya, ataupun untuk sebuah link. Nah, href inilah atributnya. Atributnya apa? Misalnya kita mau bawa ke www.penusa.ac.id. Nah, itu seperti itu. Lalu di keterangannya kita buat website, klik di sini. Nah, klik di sini kita buat. Biasanya kan gitu untuk sebuah link.
ya kan? Atau di sini untuk melihat website Venusa, klik di sini. Jadi di sininya warna biru. Lalu kita save, kita refresh. Nah, sini seperti ini ya. Untuk melihat website Venusa, klik di sini. Nah, ini kalau kalian terhubung ke internet, maka dia akan nge-link ke website kita, pelitahnusantara.ac.id. Gitu. Nah, ini tidak bisa ya. Websitenya dihapus sudah, apa kita salah ya? Coba ke Pelita Nusantara. Kita save. Kita refresh dulu. Lalu kita klik sini. Kenapa dengan website kita nih? Coba kita ke facebook.com aja deh. Atau nggak harus eksternal ya. Kadang kita nanti mau buat banyak sebuah website, nanti bisa nge-link ke misalnya untuk yang dashboard kita sendiri, untuk profil kita sendiri gitu ya. HTTPS ya Pak, ada Pak? Sebenarnya nggak ngaruh sih. Cuman kita coba lah Itu ya. kan dia ini Pak. Absolute Oh link. ya, www ya. www. HTTPS yang ada Pak? HTTPS gini ya. Ya. Oke, save. Kita refresh. Nah, dia masuk ke Facebook ya. Jadi Facebook saya nanti nih yang terbuka ya. Takut saja ya kan. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau untuk yang atribut link. Oke. HTTPS ya. Lalu kita ke modul lagi. Ini untuk tag atribut ya. Nanti ada banyak lagi nih, ada tag image ya. Kalau untuk image kita harus sediakan gambarnya itu satu folder. Satu folder di tempat kita menyimpan file HTML kita. Nanti kalian coba sendiri karena waktu Zoom kita sudah mau habis nih. Ya, artinya itu adalah atribut juga dari tag img. Kalau kita mau memasukkan sebuah gambar atau foto pada website kita, ya, dengan ini caranya. img ya, source. Ini nama filenya ya. Nanti kalian tuliskan nama filenya, nggak boleh berbeda. Ini width dan height-nya ini untuk panjang dan lebarnya. Lalu keterangan-keterangannya selanjutnya. Dan harus satu folder. Kalau nggak satu folder nanti nggak akan bisa, atau kalian harus mencari sesuai di mana alamat dari gambar tersebut gitu. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalian langsung praktekkan aja ya. Ini ada atribut style untuk mewarnai ya, untuk mewarnai font pada website kita, ataupun mengganti jenis ukuran ataupun font yang lain, mau itu Algerian atau Times New Roman atau sebagainya. Nah, ini tinggal sedikit lagi waktu Zoom kita, mungkin tinggal kita sesi tanya jawab aja, diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi tadi saya menggunakan kode editor Sublime Text ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan silahkan di download ya. Tapi saya tadi pakai yang versinya masih unreleased karena Sublime Text ini aslinya berbayar, atau cari cracknya di internet banyak. Oke, ada lagi yang ingin kita tanyakan sebelum kita akhiri dan kita lanjut di Google Classroom? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ada yang lain? Mungkin siapa nih? Dedi Nurwanda. YouTuber kayaknya nih Dedi ini. Ya, YouTuber Bang.
Jadi ya mungkin sudah banyak di sini yang sudah paham ya, cuman kita coba dari basic, dari dasar sekali. Oke, ini kalau nggak ada mungkin kita akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dari sekian banyak kita ada 29 orang, hanya ada sekitar berapa nih? Paling hanya 13 orang yang ready di depan kamera ya. Yang lainnya nggak tahu nih. Mungkin sedang di mana, tidak mempersiapkan waktunya dengan baik ya. Malu itu Pak. Apa malu? Lihat tuh Pak Kiki. Dari tampilan Zoom-nya kan udah profesional kali dia. Udah pro. Udah sering buat webinar sepertinya. Iya Bang Kiki ya? Sering juga Pak. Iya. Pakai Vmix dia atau pakai OBS? Untuk pakai apa, Bang? Kami masih kacang, Pak. Ya, jadi banyak-banyak belajar sama Pak Kiki ya. Jadi lihat udah pro kali dia. Sama Bapak aja lah. Nah, sama saya pun boleh. Oke, mungkin itu ya sekedar intermezzo. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan nanti tugasnya ketikan ya di yang ada pada modul. Kalian ketik ulang, boleh dari Notepad ataupun dari Subject Text. Kalau yang masih betah pakai Android ya apa boleh buat ya. Memang segitu kemampuannya. Silakan aja dikirim nanti tugasnya. Oke? Keadaan, Pak, keadaan. Sobat ambiar ya, pakai Android. Lihat kok mutama. Bentar lagi hari Paskah. Masa nanti nggak ada lihat. Nah ini kan salah satu contohnya dia nggak ikut Zoom, tapi dia nggak di sini, cuma dibuka aja gitu, tapi nggak paham dia. Ada suara-suara gitu, kalau ditegur nanti nggak dengar dia. Meresahkan ini ya kan. Makanya kalau saya bagusnya kalau nggak buka kamera bagus nggak usah ikut gitu. Karena kadang saya ada menjelaskan, ya kan. Tolong ya di unmute suaranya gitu. Dia nggak sadar tuh ngomong aja berarti kan nggak memperhatikan gitu kan. Nah, kita hanya 40 menitnya di Zoom ini. Dia harus dimaksimalkan. Karena cuma itu interaksi kita kan, karena belum bisa jumpa ke kampus. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Adi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang weh. Oke, see you. Pulang weh, pulang. Nora. Kok background Bapak itu aja? Bapaknya mana?